Mayat seorang mantan personil TNI berpangkat Sersan Kepala atau Serka ditemukan di Dusun 30 Telang, Desa Aik Tapa, Merbau, Labuhan Baru Utara, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Desember 2024 dini hari lalu. Korban bernama Andreas Siainipar, berusia 44 tahun yang dihabisi oleh 3 orang warga sipil yang diduga didalangi oleh orang oknum personil TNI berinisial SHS. Sementara itu, 3 warga sipil yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditangkap masing-masing berinisial CJS berusia 23 tahun, kemudian MFIH 25 tahun, dan FA 37 tahun. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu terduga pelaku masih diburu. Hal itu disampaikan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan. Dikatakan olehnya, kronologi kejadian tersebut berawal dari korban yang diculik dan disekap di rumah dinas terduga pelaku SHS di Asrama TNI Abdul Hamid Nasution, yakni yang berada di Jalan Binjai, kilometer 10, Kecamatan Sunggal, pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Tapi polisi baru menerima laporan resmi pada tanggal 11 Desember 2024 dari keluarga korban. Setelah dibawa, korban dianiaya para pelaku di rumah dinas oknum TNI SHS, lalu dibawa ke kandang sapi dan kembali dianiaya. Selanjutnya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, polisi menangkap 3 orang tersangka berdasarkan keterangan saksi yang melihat. 3 warga sipil ini mengakui perbuatannya telah menganiaya korban hingga tewas, diduga disuruh atau diminta secara langsung oleh oknum TNI berinisial SHS. Kemudian bersama personil polisi militer memeriksa SHS dan didapat pengakuan bahwa jasad korban sudah dibuang ke wilayah Kabupaten Labuhan Baru Utara. Motif sendiri penyekapannya seperti apa, Pak? Korban sendiri bagaimana kondisinya, Pak? Korban mengalami atau meninggal dunia ditemukan di sebuah tempat di wilayah Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara ya. Dini hari, tadi pagi baru ditemukan. Jam berapa? Kurang lebih jam 3 saya mendapatkan laporan Pak Kasat Reskrim. Kemudian kita sudah melakukan otopsi. Hasil otopsinya mengalami luka pada tangan korban terikat, otopsi awal ya, di tangan korban terikat kabel telkom, kepala dilakukan terkelupas, kondisi fisiknya menutup mata dan hidung ya. Lalu tangan dan punggung memar, luka memar akibat benda tumpul, ada memar di mulut, ada bekas lilitan tali di leher korban, tulang hidung kiri retak akibat hantaman benda, pendarahan di kepala akibat benda tumpul. Kesimpulan awalnya, korban meninggal akibat kehabisan nafas akibat jeratan di leher, lalu pembekapan di hidung hingga tidak bernafas. Lalu korban meninggal sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Jadi tempat penemuan jenazahnya itu ada di kolam, kolam atau sumur? Kolam. Ya. Motifnya sendiri, Pak, dan ya. Ini seperti apa, Pak? Ini terus kita lakukan pendalaman karena penyidikan belum selesai, belum tuntas ya, karena ada beberapa. Kalau korban meninggal dunia, kita hanya bisa mendapatkan secara subjektif dari kelompok pelaku yang secara langsung, ya kan. Kalau yang saksi yang tidak langsung, ya dari rekanannya, dari apanya. Tapi kalau fakta sebenarnya kan kita sambil mendalami dalam penyidikan. Anggito Sianipar selaku adik kandung ex-personil TNI bernama Andreas Sianipar yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Labuhan Batu Utara atau Labura, Sumatera Utara, buka suara pada Sabtu 21 Desember 2024. Yang menduga kakaknya dibunuh oleh oknum TNI dari Kodam 1 BB berinisial SHS bersama 3 orang warga sipil berinisial CJS 23 tahun, MFIH 25 tahun, dan FA 37 tahun. Menurut Anggito, motif SHS melakukan penculikan dan pembunuhan itu diduga terkait penggelapan mobil. Andreas diketahui awalnya menyewa mobil dari SHS dan saat mobil itu dibawa oleh korban, ada orang yang mengambilnya karena dianggap mobil miliknya.
Disampaikan Anggito bahwa kakaknya telah mengenal SHS sejak lama karena Andreas Sianipar adalah mantan TNI yang pernah bertugas di tempat yang sama. Adapun Andreas Sianipar ini diketahui dipecat dari TNI pada 2013 sampai 2014 lalu dengan pangkat terakhir Sersan Kepala atau Serka. Semasa aktif di militer, Andreas pernah bertugas di Batalion Infanteri Raider 100. Anggito menuturkan pada 8 Desember 2024 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat lalu, kakaknya dijemput sejumlah warga sipil lalu dibawa ke rumah dinas SHS di Asrama Abdul Hamid milik Kodam 1 BB. Disaksikan sejumlah saksi termasuk istri SHS, disinilah kakaknya diduga dianiaya hingga dibacok. Anggito mengklaim ada video saat kakaknya ini disiksa oleh para pelaku. Kemudian ia mengatakan bahwa kakaknya dibawa paksa menuju rumah dinas SHS. Lalu oknum TNI itu berdiri dan marah-marah terhadap kakaknya. Hal itu berdasarkan keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas. Anggito menuturkan sejak saat itu tidak mengetahui lagi keberadaan kakak kandungnya tersebut. Kemudian pada 11 Desember 2024, Anggito melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer atau Denpom 15 Medan. Dalam laporannya ini, dia menyertakan saksi dan bukti bahwa kakaknya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas tersebut. Kalau masalahnya gara-gara apa, Bang? Masalahnya ini kita ketahui setelah kita dipertemukan ini pada saat itu. Ternyata kata si Holmes ini cerita si Holmes ini, si pelaku ini, si korban menyewa mobil dari si Holmesnya. Namun ketika di tangannya si korban, mobil itu diambil orang gitu. Ternyata ya kita nggak tahu. Si Holmes juga pernah mengaku ke kami, si Holmesnya membuat pengaduan di Polsek Medan Kota. Itu ke pengakuannya ke anak korban. Mengaku dia di Polsek Tunggal membawa si korban juga. Ternyata setelah kita cek tidak ada laporan penggelapan mobil yang dilakukan oleh si korban. Tidak ada juga si Holmes ini membawa si korban ke Polsek Medan Kota. Kalau masalahnya gara-gara apa, Bang? Masalahnya ini kita ketahui setelah kita dipertemukan ini pada saat itu. Ternyata kata si Holmes ini cerita si Holmes ini, si pelaku ini, si korban menyewa mobil dari si Holmesnya. Namun ketika di tangannya si korban, mobil itu diambil orang gitu. Ternyata ya kita nggak tahu. Si Holmes juga pernah mengaku ke kami, si Holmesnya membuat pengaduan di Polsek Medan Kota. Itu ke pengakuannya ke anak korban. Mengaku dia di Polsek Tunggal membawa si korban juga. Ternyata setelah kita cek tidak ada laporan penggelapan mobil yang dilakukan oleh si korban. Tidak ada juga si Holmes ini membawa si korban ke. Polisi mengungkap peran 3 tersangka yang menganiaya ex-prajurit TNI Andreas Sianipar sampai tewas di Sumatera Utara pada Sabtu 21 Desember 2024 lalu. Ketiganya adalah warga sipil yang diduga disuruh oleh seorang oknum prajurit TNI berinisial SHS. Ketiga warga sipil tersebut diantaranya berinisial JJS 23 tahun, MFIH 25 tahun, dan FA 37 tahun. Kapolres Tabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan menuturkan ketiganya memiliki peran yang berbeda, di mana CJS sendiri berperan sebagai orang yang menjemput korban, kemudian pelaku MFIH melakukan penganiayaan terhadap korban, sementara FA 37 tahun menganiaya korban hingga menebas kaki korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah menangkap 3 orang, pihak kepolisian masih memburu 1 orang. Sementara itu, seorang oknum personil TNI yang diduga ikut menjadi pelaku penganiayaan yakni SHS diserahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan atau BB karena ia merupakan personil aktif. Sebelumnya diketahui jasad korban Andreas Sianipar ditemukan di dalam lubang berisi air dan mayatnya ditimpa bebatuan dan daun sawit agar tak kelihatan. Kaki dan tangan korban juga ditemukan dalam keadaan terikat serta mulut dan matanya dilakban.
Kapolrestabes Medan Kombes Gideon menuturkan mantan prajurit TNI AD ini tewas karena kehabisan napas karena hidung dan mulutnya dilakban. Leher korban diungkapkan juga dianiaya atau adanya bekas jeratan menggunakan kabel. Ia juga menuturkan di bagian mulut dan punggung korban ini terdapat luka memar karena hantam benda tumpul. Kalau pengakuan dari terduga pelaku ini seperti apa, Pak? Siapa yang menyuruh mereka? Mereka pelaku yang kita amankan ada 3, ya, yaitu tersangka atas nama CCS, kemudian MFIH, lalu FA. Ini perannya masing-masing. Di CCS ini terungkap peristiwa dari adanya informasi salah satu tersangka atas nama CCS yang menjemput korban, ya. Kemudian menjemput korban, kemudian yang MFIH itu melakukan penganiayaan dan tersangka Eva juga melakukan penganiayaan. Pak, ketiganya ini warga sipil? Ya. Ada juga katakan TNI, Pak? Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan juga ya rekan-rekan. Nanti untuk anggota TNI nanti langsung ditanyakan pada yang berwajib ya dari pihak. Ya. Pak, masih ada pelaku lain yang kita cari? Satu orang. Ya. Ini ketiganya ikut ke Labura itu, Pak, Labuan Batu Utara? Ikut nganter sampai membuang jenazah di satu tempat. Pak, proses pengungkapannya bagaimana, Pak? Ini kan jauh nih dari Medan ke Labuan Batu Utara, bagaimana awalnya? Ya, untuk pengungkapan mana? Penemuan jenazah. Penemuan jenazah, ya, jenazah memang atas keterangan dari salah satu tersangka. Ya. Oke. Pemeriksaan medis, Pak, meninggalnya sudah berapa lama, Pak? Karena kan korban 11 hari lebih hilang. Ya, kalau informasinya kan hilang itu sejak tanggal 8 ya. Tanggal 8, tapi membuat apa? Laporan polisi tanggal 11. Ya. Operasi Umur kematian berapa? Nah, ya, umur kematian berarti kurang lebih 10 hari. Ya, memang ada mengalami beberapa pembusukan dan itu di air. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.